seru ini. Ibu Megawati itu ngaku bahwa sudah mengirim utusan ini ke Presiden Prabowo untuk minta agar para buzzer itu ditertibkan, atau disingkirkan ya. Karena apa kan? Mereka ini, kata Bu Megawati, hanya bikin pembelahan saja, narasinya selalu pembelahan, dan sebenarnya bukan hanya itu ini. Iya benar Ibu Mega, buzzer itu identik dengan Jokowi sebetulnya. Dalam 10 tahun itu kekuatan pencitraan Pak Jokowi itu didasarkan pada buzzer. Dan kita melihat bagaimana kualitas perbuzzeran ini justru mendangkalkan debat publik. Buzzer itu mengerubuti dan berupaya untuk menjaminkan bahwa Presiden Jokowi itu masih berguna hari-hari ini. Jokowi itu adalah tokoh demokrasi segala macam. Jadi kita mulai lihat juga dugaan banyak orang, mereka yang memperhatikan lalu lintas di dunia medsos, tahu bahwa buzzer itu dalam 1 minggu ini lagi panen. Mungkin habis terima amplop maka dikerahkan. Jadi kelihatannya Ibu Mega juga mengerti bahwa politik Indonesia itu jadi buruk karena dikuasai oleh buzzer. Jadi semua yang sifatnya ideologis pasti tidak mungkin diselenggarakan melalui perbuzzeran. Semua yang sifatnya argumentatif pasti tidak mungkin diandalkan pada buzzer tuh. Dan karena tidak mungkin diandalkan, maka buzzer itu mengambil alih hoax, mengambil alih post terus. Jadi kelihatannya Ibu Mega mengerti bahwa demokrasi kita itu adalah demokrasi buzzerism. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ibu Yohana Abdullah, pecinta Bapak Joko Widodo. Kali ini ya, Rocky Gerung dan salah satu ya orang yang selalu membuat podcast. Isi podcastnya adalah memanggil orang-orang pembenci Bapak Joko Widodo. Tidak ada satupun podcastnya ini yang tidak mengundang pembenci Bapak Joko Widodo. Ini sama juga dengan podcast Abraham Samad. Kerjanya hanya merendahkan Bapak Joko Widodo. Kali ini ya, dia bercerita bersama Rocky Gerung, menggibah. Kata dia, Ibu Megawati ngaku bahwa sudah mengirim utusan kepada Presiden Prabowo untuk meminta agar para buzzer itu disingkirkan ya. Karena apa? Mereka ini, kata Megawati, hanya bikin pembelahan saja. Narasinya pun selalu pembelahan. Lah, sampaikan kepada Megawati. Suruh tuh, berapa banyak kader-kader Megawati ya yang membuat perpecahan di negara Republik Indonesia ini, yang membuat podcast, isi podcast yang hanya mencari-cari kesalahan Bapak Joko Widodo. Sebelum dia bicara, ya Megawati harusnya dia cek dulu di lapangan. Bukankah kalian nih buzzer-buzzer juga yang selalu mencari-cari kesalahan Bapak Joko Widodo? Berapa banyak buzzer PDI Perjuangan? Malah sekarang ya seolah-olah buzzer itu yang ada tuh di pihak Bapak Joko Widodo. Gak perlulah bilang Megawati ngurusin para buzzer. Ya, suruh aja Megawati berbesar diri menjadi negarawan, ya kan, untuk bagaimana bersama mantan presiden dan Presiden Republik Indonesia membangun negara Republik Indonesia ini. Buktinya ya kan, di sidang MPR DPR aja Megawati nggak datang karena terlalu ego. Kata si Rocky, bujang lapuk satu ini yang paling membenci Bapak Joko Widodo, dia lupa 10 tahun dia menghina merendahkan Bapak Joko Widodo, mencari makan dengan menghina Joko Widodo. Kata si Rocky, iya benar Ibu Mega, buzzernya itu ya identik dengan Jokowi sebetulnya. Identik yang mana? Mana buzzer Joko Widodo? Bukannya PDI yang banyak buzzernya, yang setiap hari tuh buat podcast yang menghina merendahkan Bapak Joko Widodo. Berapa banyak? Jadi kau ya bujang lapuk, kalau mau ngomong pakai otak kau. Dibilang bujang lapuk kan, dalam 10 tahun itu kekuatan pencitraan Jokowi itu didasarkan pada buzzer. Buzzer yang mana? Pencitraan yang mana? Joko Widodo tidak pernah pencitraan. Joko Widodo selalu bekerja nyata membangun negara Republik Indonesia ini.
Rakyat Indonesia pun tahu, ya, Joko Widodo itu bekerja nyata membangun negara Republik Indonesia ini. Sampai hari ini, ya Rocky Gerung, rakyat Indonesia rindu kepemimpinan Joko Widodo. Karena apa? Karena memang dia murni ingin membangun negara Republik Indonesia ini. Dan Joko Widodo satu-satunya presiden yang sangat mencintai rakyat Indonesia. Kalian ini kalau ada ya kan, misalnya wartawan meliput ya semua kegiatan Bapak Joko Widodo, kalian anggap buzzer. Padahal kalian semualah buzzernya yang setiap hari buat konten menghina merendahkan Joko Widodo. Kata Bujang Lapo, buzzer itu mengerebuti dan berupaya untuk menjaminkan bahwa Presiden Jokowi itu masih berguna hari-hari ini. Gerung, kalau saja ya di Indonesia ini tidak ada batas ketentuan presiden itu bisa maju, ya, rakyat Indonesia akan meminta Joko Widodo untuk kembali memimpin di negara Republik Indonesia ini. Kata Rocky Gerung, Jokowi itu adalah tokoh demokrasi segala macam. Jadi kita kemudian lihat juga buzzer dalam 1 minggu ini lagi panen katanya buzzer. Buzzer yang mana? Kau punya bukti nggak? Orang yang membela Bapak Joko Widodo itu ya, itu murni dari hati. Karena apa? Karena mereka tahu hanya Joko Widodo presiden satu-satunya di negara Republik Indonesia ini yang begitu peduli dengan rakyat Indonesia. Sampai hari ini tidak tergantikan. Dibilang Rocky, jadi kelihatannya Ibu Mega mengerti bahwa politik Indonesia itu jadi buruk karena dikuasai oleh buzzer. Sampaikan kepada Megawati, bukannya dari pihak dia yang banyak buzzer. Semua yang sifatnya ideologis pasti sudah tidak mungkin diselenggarakan melalui perbuzzeran. Semua yang sifatnya argumentatif pasti tidak mungkin diandalkan pada buzzer karena tidak mungkin diandalkan. Maka buzzer ambil alih hoax dan plesetan politik untuk mengembalikan kedudukan dominan dari Presiden Jokowi pasti akan dia lakukan terus. Gerung, kalau mau memfitnah Pak Jokowi itu ya udah basi. Rakyat Indonesia pun tahu bahwasanya Joko Widodo itu tidak pernah ya kan menugaskan para buzzer untuk mengangkat namanya. Tak perlu. Karena rakyat Indonesia sudah tahu siapa Joko Widodo. Dialah presiden ya yang menerapkan Pancasila kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Selama ini tidak ada presiden bisa seperti Joko Widodo. Dibilang si Gerung, karena tidak mungkin Jokowi berhenti cawe-cawe karena dia punya semacam ambisi atau semacam ujung dari perjuangannya dia menempatkan Gibran sebagai kepresidenan nanti itu. Cawe-cawe kau bilang, dikit-dikit kau cawe-cawe. Ambisi menempatkan anaknya sebagai kepresidenan. Gerung, Megawati juga berambisi untuk menempatkan anaknya sebagai presiden. Tapi apa daya, rakyat Indonesia yang memilihnya. SBY juga sama, ya berambisi agar anaknya bisa menjadi presiden. Tapi yang menentukan adalah rakyat Indonesia. Yakinlah kau Gerung, ya 2029 Gibran Raka Buming Raka yang akan menjadi presiden di negara Republik Indonesia ini. Karena apa? Ya, ku yakinkan sama kau Rocky Gerung, kalau seandainya Gibran Raka Buming Raka di tahun 2029 mencalonkan diri menjadi presiden, yakinlah kau bahwasanya rakyat Indonesia akan memenangkannya duduk di kepresidenan. Pak Jokowi tak perlu cawe-cawe Gerung untuk mendudukkan anaknya menjadi presiden di negara Republik Indonesia ini. Rakyat Indonesia yang mencintai Joko Widodo, yang tahu Joko Widodo bekerja nyata, tulus ikhlas untuk rakyat Indonesia, akan memilih Gibran Raka Buming Raka dan menjadikannya presiden di negara Republik Indonesia ini. Kata si Gerung, karena hanya kedudukan Gibran sebagai presiden, maka dinasti Jokowi itu
bukan sekedar diteruskan tapi dilindungi dan kemungkinan harus dipersoalkan di dalam sistem peradilan kita. Gerung, kau dikit-dikit dinasti. Kalau seandainya dinasti, ya Pak Jokowi itu sewaktu dia jadi presiden diletakkannya langsung Gibran menggantikannya sebagai presiden. Ini ketentuannya ada pada rakyat Indonesia, bukan pada Bapak Joko Widodo. Rakyat Indonesia yang memilih nanti Gibran Rakabuming Raka itu menjadi presiden, bukan Bapak Joko Widodo yang meletakkan Gibran menjadi presiden di negara Republik Indonesia ini. Buanglah perkataan dinasti itu, ya. Hati sama otak kau yang kotor itu kau bersihkan. Tak ada yang namanya dinasti. Dinasti itu Pak Jokowi yang menunjuk langsung. Ini rakyat Indonesia yang memilihnya. Kok bicara dinasti? Tuh Megawati juga anaknya, ya cucunya juga ikut tuh di dunia politik. SBY juga sama. Kenapa gak pernah kau bilang orang itu dinasti? Kenapa Pak Jokowi aja? Karena kalian tahu bahwasanya pengaruh Joko Widodo ya di Indonesia ini sangat besar. Karena Jokowi adalah presiden yang sangat dicintai rakyat Indonesia. Paham kok, Gerung? Perempuan tak sekedar memasak di dapur, tapi juga bisa ikut ke medan tempur. Walaupun kodratnya tidak untuk itu, perempuan tetap bisa diandalkan. Ada banyak satria perempuan sejati, mereka lebih berani dari laki-laki. Emosi perempuan sering tak terkendali, namun mereka mampu berkompetisi. Kami dua perempuan YouTuber, narasi kami tak pernah muter-muter, tak ciut menghadapi musuh negara, siap melawan hoaks penyebab huru-hara. Kami dua perempuan Indonesia, satu dari Jakarta, satu dari Sumatera. Meski berbeda suku, kami satu jiwa, sama-sama mencintai Indonesia. Wahai bandit kreator bayaran, kami mengawasi kalian. Setiap kata, setiap kalimat kami catat, lalu kami patahkan berkeping-keping dengan data